Kawan ngopi, selamat datang. Mari ngopi sambil meracik renungan penuh makna mendalam. Kawan ngopi, pada episode yang ke-20, kita telah membahas tentang politik sebagai berhala baru. Sekarang, kita lanjutkan pembahasan tentang jalan politik manusia modern. Ada dua jalan politik sebagai panggilan hidup manusia modern, yakni hidup untuk berpolitik atau hidup di luar politik. Dua jalan politik ini punya orientasi yang sama. Sama-sama berorientasi ekonomi. Kok bisa sih? Tonton video ini sampai puas, agar tidak tersesat. Berdasarkan buku Politics as Vocation, Max Weber menjelaskan secara gemah ripah loh jinawi. Jika hidup untuk berpolitik, maka dibutuhkan kemandirian ekonomi terlebih dulu. Jika hidup di luar politik, maka dibutuhkan gerakan menyuarakan perbaikan ekonomi rakyat lebih dulu. Menurut Weber, tidak ada institusi politik yang eksis tanpa kekerasan yang diabsahkan secara otoritatif. Institusi politik seperti ini menghalalkan berbagai cara, termasuk mempercantik tipu daya. Ada dua buku bagus yang melucuti gagasan Weber tentang politik adalah rasional, yakni buku yang ditulis Cicely Bock dan buku yang ditulis Barnes. Kedua penulis buku memiliki pandangan tidak jauh berbeda. Menurutnya, politik adalah dusta. Untuk menjaga stabilitas politik dan juga ekonomi, para elit politik akan memakai rasionalitasnya untuk berdusta atas nama otoritas publik. Penipuan dan kekerasan adalah dua hal yang sering dilakukan mereka. Dusta dan kekerasan ini cepat menular ke tingkat akar rumput. Kita semua tergolong penipu dan pelaku kekerasan kognitif yang cerdas. Di balik penipuan telah tersedia kekerasan, dan di balik kekerasan terselip penipuan. Begitu kata Cicely Bock. Kita terbiasa mengaburkan perbedaan kebohongan baik dan jahat berdasarkan dua tujuan utama, yakni menggandakan keuntungan pribadi atau kolektif, atau menghancurkan pribadi lain secara sendirian, atau bersama-sama orang lain. Begitu kata Barnes. Ada dua pertimbangan yang perlu dipahami di sini. Pertama, kebohongan yang diterima secara sosial. Ini bisa saja kita anggap baik dalam skala terbatas. Misalnya, dalam situasi menjenguk orang sakit. Jika ada orang sakit, sedikit berbohong demi semangat hidupnya akan tampak lebih baik. Rasulullah juga pernah melakukannya pada saat ada seseorang yang terancam nyawanya. Kedua, penipuan yang paling menyesatkan dan tentu tercela. Kita bisa mencari banyak contoh kasusnya dalam dunia politik. Misalnya, pada situasi kampanye politik. Atau, pada saat kelompok penguasa sedang terancam legitimasinya. Atas dasar kedua pertimbangan tadi, maka kita bisa memetik pemahaman mendalam. Pada kasus yang pertama, seseorang mengatakan apa yang salah tanpa maksud menipu. Pada kasus yang kedua, seseorang mengatakan apa yang benar dengan maksud menipu. Pada kasus pertama, apa yang dikatakannya salah dengan tujuan kebaikan. Pada kasus kedua, apa yang dikatakannya akan dianggap benar dengan tujuan kepentingan. Para pendusta di dunia politik bisa merupakan dampak dari budaya patologi kaum elit. Tahu elit? Mari kita pahami tentang apa yang dimaksud elit. Kita bisa meminjam alat baca dari sosiologi, antropologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial humaniora lainnya. Keberadaan elit mencerminkan adanya strata sosial, atau hierarki sosial. Strata sosial atau hierarki sosial ini ditentukan berdasarkan perbedaan aksesibilitas dan derajat kepemilikan sesuatu yang berharga. Misalnya, perbedaan dan akses berdasarkan modal ekonomi, jenjang pendidikan, kekuatan pengetahuan, derajat keagamaan, usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Dalam masyarakat tradisional, strata sosial ini tampak lebih sederhana. Biasanya ditentukan melalui garis keturunan keluarga, aktivitas bahasa, kepemilikan tanah, dan kekuatan supernatural. Dalam masyarakat modern, derajat strata sosial sudah semakin kompleks. Misalnya, gelar-gelar, posisi geografis, identitas, gaya pakaian, budaya konsumsi, kepemilikan teknologi, dan masih banyak lagi. Para elit masyarakat ini cenderung diuntungkan dibandingkan kelompok rakyat kebanyakan. Dalam dunia politik modern, para elit masyarakat inilah yang umumnya mendapatkan hak istimewa. Berkat dukungan tatanan sosial, politik, budaya, dan ekonomi, mereka tidak pernah puas memaksakan hak istimewa mereka secara telanjang. Termasuk, cenderung ingin mengubah hubungan faktual menjadi hubungan yang dikuduskan. Para elit masyarakat ini akan memanfaatkan wakil, atau bawahannya,
yang setia dan dipercaya untuk mendominasi berbagai tatanan kehidupan. Mereka akan mengerahkan aparatus ideologis, seperti intelektual, media, juru bicara, konsultan, influencer, buzzer, dan lainnya. Termasuk, mengerahkan aparatus represif, seperti para jagoan, preman, institusi pendisiplinan, dan lainnya. Kepentingan para elit ini membelah kehidupan manusia modern, karena ada rivalitas yang sengit di antara mereka. Kelompok masyarakat yang berada di tangga terbawah, tidak punya pilihan, selain mengikuti kehendak para elit ini. Inilah yang disebut fenomena patologi elit. Setidaknya, terdapat 4 ciri yang melingkupinya. Pertama, ketidaksadaran kolektif yang membuat strata sosial bawah bergerak atas nama kepentingan elit. Kedua, para elit akan mempermainkan otoritas dengan melimpahkan kesalahannya kepada kelompok sosial bawahnya. Ketiga, persekutuan busuk dengan jaringan sosialnya untuk keuntungan mereka. Keempat, mereka menjalankan pemerintahan senyap yang tersusun rapi dan sulit terdeteksi masyarakat luas. Fenomena patologi elit ini berdampak pada kehidupan 3K, yakni kebebalan, kemunafikan, dan konspirasi. Jika mau, Anda bisa menambahkan 1 jenis K lagi, yakni kesetanan.